makin kesini kok makin sulit. Itu biasanya orang yang berpikiran bahwa kehidupannya kok berbeda dengan kehidupan sebelumnya, dan itu bisa dijadikan sebuah pembelajaran ya. Jadi biar kita bisa berubah, biar kita jauh lebih maju, dan kita bisa menjadi orang yang melakukan sebuah perubahan dalam hidup, itu bisa dijadikan sebagai sesuatu yang memang harus dipelajari, dan itu perlu disyukuri. Karena dengan begitu Anda bisa jauh lebih cepat lagi, dan Anda bisa jauh lebih maju lagi dalam kehidupan, dalam hal apapun, dalam segi apapun. Jadi teman-teman jangan khawatir kalau hidupnya makin sulit saat ini. Itu tandanya Anda dituntut untuk melakukan sebuah perubahan, dan itu Anda dituntut untuk melakukan sebuah inovasi yang jauh lebih baik lagi. Kita langsung mulai. Biasanya hal seperti itu terjadi karena kita tidak mengikuti sebuah perkembangan. Jadi perkembangan ini beraneka ragam. Mungkin bagi yang bekerja itu perubahannya bagaimana orang nih habitnya, terus orang yang berjualan juga harus mempelajari pola-pola pembeli yang tadinya mungkin rame kok tiba-tiba sepi. Itu pelajari dulu polanya. Mungkin Anda tidak pernah melakukan perubahan karena perkembangan saat ini sangat cepat sekali, dan itu sangat menuntut kita untuk menjadi orang yang mau beradaptasi. Ketika kita mau beradaptasi, maka apa? Ya kita akan bisa mengikuti setiap perkembangan itu bagaimana, setiap perubahan itu bagaimana, dan polanya bisa kita pelajari, serta polanya ini bisa kita ikuti juga. Jadi misalkan nih, kebiasaan orang dulu membeli sesuatu hanya dengan harga yang mungkin standar-standar aja. Karena perubahan atau perkembangan saat ini, ekonomi yang memang lagi gonjang-ganjing, itu mereka butuh sesuatu yang terjangkau. Nah, dari situ apa? Anda sesuaikan, Anda bikin produk baru yang itu bisa menjangkau banyak kalangan. Jangan pernah kita berhenti untuk melakukan sebuah perubahan juga, karena setiap perkembangan pasti terjadi dari masa ke masa. Mungkin dari segi pemasaran 5 tahun yang lalu sampai saat ini itu udah berbeda, atau bahkan tahun lalu sampai saat ini juga udah berbeda. Contoh halnya, misalkan Anda menonton YouTube, atau Anda seorang konten kreator yang tadinya penonton Anda ini banyak, tiba-tiba terjadi penurunan. Ya, itu bukan salah Anda juga, tapi mau nggak mau Anda juga harus mempelajarinya. Ini kenapa? Dan Anda harus meningkatkan lagi produktivitas yang itu bisa membawa Anda ke sebuah perubahan dengan mengikuti sebuah perkembangan. Jadi ketika Anda udah mengikuti perkembangan, Anda mempelajari polanya, itu yang akan menjadikan Anda berubah jauh lebih baik. Jadi masa-masa sulit itu memang ada, tapi bukan itu menjadi alasan kita untuk menyerah. Kita harus selalu berusaha mengikuti sebuah perubahan. Ketika perubahan itu terjadi, ya kita menyesuaikan diri aja. Karena tidak ada yang abadi ya, kecuali perubahan itu sendiri. Karena perubahan itu akan sering muncul, dan perubahan itu datangnya nggak dikira-kira. Jadi tiba-tiba, loh ini polanya berubah, loh ini begini, loh itu begitu. Jadi teman-teman ikuti aja bagaimana polanya, bagaimana nanti teman-teman menyikapinya. Itu harus teman-teman kembangkan, dan teman-teman harus sadar diri aku harus berubah. Dan ketika kita nggak berubah, maka dari situlah kita akan kalah. Hal lain yang bisa mempengaruhi kita mengapa hidup kita ini menjadi jauh lebih sulit dari kondisi sebelumnya, yaitu mungkin kita terpengaruh oleh kata orang. Nah, kita terlalu mengikuti kata orang yang itu bukan seorang praktisi dalam bidang kita. Jadi ada orang nih ngomong A, ini mestinya begini, ini mestinya begitu. Ngomong B, lu mesti begini, lu mesti begitu. Itu kalau kita terpengaruh, biasanya orang-orang negatif itu justru akan menyampaikan apa yang bukan bidangnya, dan dia akan selalu melakukan penghakiman terhadap kita. Anda berjualan nih, terus ada orang yang bilang bahwa wah jualan lu nggak bakal laku nih, nggak bakal bisa maju nih, wah nggak ada orang yang mau beli nih. Itu kalau kita terpengaruh dan kita memasukkan informasi itu dalam pikiran kita, dalam perasaan kita, alias baper, ya kita akan terbawa ke situ. Kita akan menjadi orang yang mengikuti kata orang lain yang itu bukan bidangnya. Saran yang disampaikan itu adalah saran yang menyesatkan, dan itu bisa menjadikan Anda malah justru terjebak dan akan makin sulit. Apakah mereka ikut bertanggung jawab? Ya tentu saja enggak. Mereka akan malah senang. Karena apa? Ya
Bener kan? Dia nggak bisa maju, dia nggak bisa berhasil karena nggak ngikutin apa yang ku bilang. Belum lagi kalau ada yang berhasil, mereka nanti akan bilang, wah itu pasti begini, itu pasti pakai sesuatu, dalam artian yang negatif ya. Dan orang itu justru akan semakin menghakimi Anda. Mereka merasa, wah kok ternyata dia ini bisa enak, dia ini bisa hidupnya jauh lebih baik, wah nggak boleh seperti itu. Dan biasanya orang akan menghalalkan segala cara. Kadang ada orang juga yang dia wawasannya cuma terbatas di situ aja dalam bidangnya, tapi dia merasa paling pintar dan dia merasa paling ngerti akan semua hal. Jadi misalkan nih, dia hanya orang yang berjualan di pasar ataupun berjualan di rumah. Sedangkan Anda orang yang bisnisnya itu ya mungkin pemasarannya jauh lebih luas lagi karena apa? Anda berjualan melalui media online. Dan nanti mereka nggak lihat nih orang-orang yang tadinya pesimis itu bahwa Anda bisa memasarkan produk Anda ke berbagai kota dan dianggapnya wah pakai pesugihan nih, wah ngepet nih, wah begini begitu. Jadi mereka hanya menyampaikan apa yang menjadi opininya saja. Mereka nggak mau belajar, tapi Anda yang dijadikan korban. Jadi hati-hati dengan omongan orang ya. Fokus aja pokoknya, mau diomongin kayak apapun, ya bodo amat. Fokus aja merubah hidup Anda. Tapi kalau orang yang bilang kepada Anda dan itu mempengaruhi Anda untuk menjadi jauh lebih baik karena dia adalah seorang praktisi di situ, maka Anda bisa menerapkannya, Anda bisa mengikutinya, dan Anda bisa menjalankan apa yang menjadi tujuan hidup yang sebenarnya. Biar apa? Biar nggak semakin sulit ya, karena Anda butuh mengikuti sebuah perubahan dan Anda mengikuti yang namanya perkembangan zaman. Apalagi saat ini eranya adalah era digital dan ini sesuatu yang sangat luar biasa. Kalau Anda mau belajar, Anda pasti bisa maju dan Anda bisa menjadi orang yang sukses. Orang yang nggak bisa maju atau hidupnya semakin sulit adalah orang yang berhenti berinovasi. Nah, ketika orang berhenti berinovasi, sama halnya adalah orang yang tidak pernah mengikuti perkembangan. Kalau tidak mengikuti perkembangan, ya sudah, Anda tinggal tunggu waktu, Anda tutup. Misalkan nih, Anda tahu sabun Lux. Dulu dia kemasannya seperti apa? Makin ke sini dia melakukan inovasi ya. Mungkin hanya dalam kemasan, itu selain produk. Dengan begitu sampai saat ini dia ada. Coba sabun-sabun yang lain misalkan, dia nggak melakukan inovasi, ya dia udah nggak ada lagi kan di pasaran, kita nggak pernah melihatnya lagi. Nah itu contoh sederhananya. Nah dalam diri kita perlu kita tanamkan bahwa kita bisa mengikuti yang namanya inovasi. Di masa kapan itu apa yang dibutuhkan dan itu sesuaikan dengan apa yang menjadi bisnis kita ataupun produk kita. Ketika kita bisa melakukan sebuah inovasi meskipun dalam hal kecil, mungkin tagline, mungkin itu adalah sebuah packagingnya atau sebuah desainnya, itu bisa merubah kita juga. Meskipun Anda hanya pengusaha kecil, Anda pelajari nih, aku mesti gimana, aku harus berubah biar bisnisku nggak semakin susah, bisnisku nggak semakin sulit. Itu Anda juga harus mengikuti perubahan. Kecuali Anda udah legend nih dan nggak ada saingan, ya nggak apa-apa. Tapi kebanyakan orang berpikiran begini, udahlah gini aja, orang dijual gini aja udah laku kok, gue cuman jual di pasar aja udah jalan. Sedangkan di era sekarang orang jualan nih ya sama halnya kayak di pasar, tapi dia hanya dari rumah. Itu juga bisa mendorong dan itu bisa membuat sebuah bisnis itu jauh lebih berkembang lagi. Karena apa? Jangkauannya jauh lebih luas. Atau Anda hanya berjualan di sebuah komunitas saja. Misalkan nih Anda ikut komunitas tertentu dan Anda punya pelanggan ya dari komunitas itu karena diwajibkan untuk membeli di tempat sesama anggotanya itu yang di daerah itu. Ya jangkauan Anda hanya di situ-situ aja. Tapi kalau ke depan orang sudah membutuhkan sebuah teknologi untuk berbelanja biar dia nggak capek, biar dia nggak mesti kemana-mana, ya Anda akan tertinggal. Jadi inovasi ini perlu dan inovasi ini wajib kita ikuti ya. Biar apa? Biar hidup Anda tidak semakin sulit, biar hidup Anda semakin maju lagi ya. Dan terima saran dari orang yang itu pernah mengalami hal-hal yang sulit juga dan dia udah bisa berubah. Jadi Anda perlu mempelajari berbagai hal yang menurut Anda harus dirubah atau dikembangkan. Salam harmonis. Di layar kecil cerita dimulai, channel Kurai Mimpi.